Itu teman, acaranya akan kita mulai. Buat teman-teman yang tidak ada halangan jaringan, bisa on-cam ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual ini ya insya Allah penuh barokah. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, guys, yang telah meluangkan waktunya bisa menemani kita semua untuk melakukan diskusi yang bertemakan sholat aja udah dienakin. Sebentar, saya ulangi. Jadi tema diskusi kita pada malam hari ini yaitu sholat aja udah dienakin, masih aja males. Oke teman-teman, dan saya tidak lupa juga mengucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya, mungkin ada yang habis UTS atau ada yang habis kuliah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan teman-teman mengikuti diskusi ini dapat meningkatkan spirit kita untuk beribadah pada Allah dan menjadi pengingat kita peristiwa Isra Mi'raj yang sangat berarti untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan, teman-teman bisa on cam dulu yang tidak ada gangguan, biar kita bisa saling mengenal nih. Biar lebih enak lagi diskusinya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Syaima Rihan Fashir, bisa dipanggil Syaima. Saya selaku admin dari Isyarat Kalam, seperti itu. Kemudian saya di sini akan menemani teman-teman untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga adalah acara inti, acara yang keempat ada sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Kepada saudari Zulfa Aflaha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudari Zulfa Fulahah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti. Sebelum kita memasuki acara inti, teman-teman bisa on cam dulu ya. Kita dokumentasi di awal aja. Ya, teman-teman bisa on cam dulu ya. Kita dokumentasi. Yuk, bisa dokumentasi. Di on camin dulu aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, santuy aja. Yuk, on cam yuk. Yuk, masih ada nggak nih yang mau on cam? Ditunggu 1 menit lagi ya. Oke, teman-teman yang mau on cam masih bisa on cam. Kita foto sekarang aja ya, biar waktu diskusi kita tetap panjang. Ya, teman-teman mungkin bisa, yang mau pose boleh pose, yang mau biasa aja juga boleh. Yuk, yuk, 1, 2, 3. Nggak lagi, ganti gaya boleh. Yuk, 1, 2, 3. Mau lagi apa udah nih? Kok pada malu-malu gini? Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, udah ya guys, udah banyak. Oke, sekarang karena kita udah foto, kita ini ya, perkenalan dulu nih sama pemateri kita sebelum kita memasuki materi. Materi kita ini keren banget loh guys, luar biasa, sangat luar biasa. Katanya kalau tak kenal maka kenalan ya. Jadi kita akan kenalan dulu sama pemateri hebat kita. Oke, jadi pemateri kita adalah namanya, kita manggilnya Kak aja ya, Kak aja ya, manggilnya Kak aja ya. Oke, jadi pemateri kita adalah Kak Aisyah Rashidah. Dia adalah kader muda Muhammadiyah. Oke, namanya Kak Aisyah Rashidah, tempat tanggal lahir Gresik 28 Agustus 1995, alamat Jalan Sunan Giri nomor 4 3 Kawisan Niar Gresik. Nomor HP nih buat teman-teman yang mau kontak beliau buat besok jadi pemateri atau buat konsultasi nenek bisa banget dicatat ya. 081 392 570 384. Nah, yang mau ngepoin Instagramnya juga boleh, biar followersnya Kak Ais ini banyak nih. @Aisyroshi. Oke, untuk lewat pendidikan ada di TK-nya di TK Dharma Wanita, SD-nya di SD Muhammadiyah Giri, SMP-nya di MTS Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, SMA-nya di Madrasah Aliyah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, dan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian riwayat organisasinya, wah ini orang aktivis nih, nggak main-main nih. Tahun 2007 sampai 2013 menjadi anggota IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian tahun 2014 sampai 2017 menjadi sekretaris IMTM. Riwayat kerjanya, beliau mengajar menjadi guru di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, ini ada suatu ayat ya yang menjadi pegangan beliau. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukannya. Quran Surat Muhammad ayat 7. Mungkin teman-teman bisa nyatet nih Surat Muhammad ayat 7, bisa diresapi lagi gitu setelah ini. Nih, ada pesan nih dari kakak hebat kita, bulatkan niat karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Niat tuh emang menjadi suatu dasar banget ya buat kita melakukan suatu hal. Keren. Oke teman-teman, karena kita udah kenalan nih sama pemateri hebat kita, sekarang langsung aja ya kita memasuki materi. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Ais. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Syaima. Ya. Kabarnya nih Kak Ais? Ya, alhamdulillah luar biasa ya hari ini meskipun tadi sempat hujan, tapi semoga sinyal teman-teman tetap stabil ya. Benar-benar. Ini Kak Ais di Jogja atau di Gresik nih Kak? Ini lagi stay di Jogja. Stay di Jogja, ya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sabar ya udah mau dengerin kisah, kan Isra Mi'raj ya teman-teman. Itu kisah yang luar biasa ya Kak Ais ya. Nah. Ya tidak jauh memiliki hubungan erat sama perintah sholat. Mungkin kita bisa flashback biar kita bisa meningkatkan lagi semangat sholat kita biar menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah. Oke, kepada Kak Ais, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke. Langsung ya ini? Langsung ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan pada saya ya, sehingga malam ini alhamdulillah dengan segala kemudahan dari Allah, segala kesempatan ya, saya bisa bertatap muka dengan teman-teman semuanya meskipun melalui virtual ya. Tapi semoga esensi dan semangat diskusi ya ini yang memang harus kita lestarikan gitu ya Mbak Moderator ya. Jadi meskipun suasana pandemi atau semua serba online, kita semua tetap punya semangat yang sama untuk saling berbagi informasi, saling berdiskusi. Nah, termasuk pada malam hari ini menjelang Isra Mi'raj gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sekali atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Turashidah. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang sudah pernah bertemu dengan saya, mungkin ya termasuk Mbak Moderator ini dulu sering sekali bertemu dengan saya. Terima kasih atas segala waktunya dan kepercayaannya. Dan di sini saya berusaha untuk sebagai pemantik diskusi saja. Mungkin nanti memang materi dari saya, tapi saya harap kita semua bisa saling sharing begini ya. Karena materi yang ditawarkan pada saya ini adalah materi yang sangat terbilang pasti teman-teman sudah paham gitu ya terkait dengan sholat. Nah, kita sudah berapa tahun ini untuk sholat ya? Kita diperintahkan sholat dari umur 7, dipaksa ya, dari umur 7, kemudian dari umur 10 ini sudah ada hukumannya ya, dalam arti dipukul secara kasih sayang begitu kalau misalnya kita nggak sholat begitu kan. Hingga umur kita sekarang, teman-teman ini rata-rata umur berapa? Ada yang sudah 20? Nah ini sepertinya memang saya yang paling tua ini ya. Oke, jadi kira-kira mungkin kurang lebih sudah 10 tahun lebih lah maksimal ya, minimal kurang lebih 10 tahun teman-teman sudah melaksanakan sholat. Satu hari sholat kita diwajibkan dengan 5 waktu sholat. Nah ini adalah salah satu perintah pokok kedua setelah bertauhid gitu ya. Jadi pertama kan memang kita syahadat terlebih dahulu, kemudian sholat ya, macam-macam dan perintah yang lainnya. Tapi kenapa sholat ini seperti materi yang sepertinya itu sudah selesai sepertinya ya. Sepertinya kenapa? Karena memang kita melaksanakannya setiap hari. Sampai kita wafat pun ya, menjelang wafat pun, sampai sebelum kita wafat itu kita juga masih diwajibkan untuk sholat. Nah, teman-teman semuanya, materi sholat ini meskipun seolah-olah materinya itu sudah selesai ya, tuntunannya semuanya sudah jelas, aturannya sudah ada, bahkan diskusi mungkin sangat banyak sekali bila teman-teman cari terkait dengan sholat tentunya ya. Jadi saya rasa malam hari ini harapannya kita bisa lebih introspeksi diri lagi ya, sampai mana kita memahami atau sejauh apa rohaniah kita itu hadir ketika sholat. Nah sebelum sampai jauh ke sana membahas tentang sholat, ini mohon maaf, ini suara saya kedengaran jelas ya? Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait dengan sholat atau perintah sholat, untuk menguatkan kembali keimanan kita terkait dengan sholat, maka selebihnya ada peristiwa yang sangkut pautnya sangat luar biasa terkait dengan sholat. Yakni adalah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ini pasti bukan sesuatu yang asing lagi di telinga teman-teman ya terkait peristiwa ini, tapi mungkin hanya segelintir saja yang paham betul atau yang tahu tentang sejarah dari Isra Mi'raj ini. Nah, teman-teman, sebelum saya mengawali tentang sejarah Isra Mi'raj ya, ini saya izin dulu dengan Mbak Moderator, mau saya nampilkan PPT boleh ya? Boleh, Kak. Boleh ya, oke. Ini, sebentar. Oke. Sudah terlihat belum ya ini ya? Sudah terlihat. Sudah, oh ya, alhamdulillah.
Oke, ini PPT yang saya tampilkan ini yang nantinya insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Tentunya bukan hanya dari saya, karena harapan saya di diskusi malam hari ini kita bisa saling sharing ya, terkait mungkin pengalaman pribadi atau kesan-kesan yang pernah teman-teman alami. Nah, terkait dengan mungkin Isra Mi'raj atau sholat keseharian kita gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam ini PowerPoint saya, ini kita awali dulu terkait dengan Isra Mi'raj tentunya, karena peristiwa ini kaitannya sangat luar biasa sekali dengan perintah ibadah wajib kita, yaitu sholat gitu ya. Nah, dari Isra Mi'raj di sini tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama dari segi sejarahnya, dari sejarah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Lalu kemudian dari segi kredibilitas kenabian Nabi, ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang seolah-olah di luar nalar begitu ya, bagaimana seorang manusia bisa diangkat ke langit tanpa bantuan oksigen gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan astronot pertama itu siapa? Astronot pertama Neil Armstrong bukan ya? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Mungkin kita bisa nobatkan Nabi kita, Nabi Muhammad adalah astronot paling pertama. Bahkan yang mungkin kita ketahui tanpa alat bantu sekalipun ya. Nah, karena Nabi dengan izin Allah di sini, beliau diangkat dan diberikan pengalaman yang luar biasa melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Beliau ini benar-benar Mi'raj ya, naik. Isra ini kan perjalanan malam, dan Mi'rajnya ini naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Nanti kalau sampai kita bahas ya, semoga cukup waktunya. Sampai ke Sidratul Muntaha, ini penghujung langit yang paling ujung. Wah, gitu ya. Lah ini seorang manusia ya, seorang nabi diberikan kesempatan oleh Allah begitu untuk naik ke langit ya. Bagaimana bagaimana Kak tentang bantuan oksigennya? Apakah Nabi pakai oksigen begitu, pakai baju astronot? Ini wallahu a'lam ya. Karena memang kita ketahui bersama bahwa ini termasuk salah satu dari mukjizat Nabi yang diberikan kesempatan langkah untuk mengunjungi langit Allah begitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana lebih jauh ini saya paparkan lagi. Nah, selanjutnya dari peristiwa Isra Mi'raj juga nanti kita akan mengetahui tentang ujian iman dan akal. Ini jelas ya, dengan peristiwa yang luar biasa di luar nalar orang-orang pada waktu itu ya. Dan ini tentu saja menguji iman dan kualitas akal baik para sahabat atau orang kafir pada waktu itu. Nah, selanjutnya di sini esensi atau buah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj di sini adalah perintah sholat yang kita kerjakan sampai sekarang atau hingga wafat nanti ya. Ini karena perintah sholat ini tidak ada berhentinya. Kita hidup ya harus sholat, kita muslim harus sholat gitu ya. Nah, Oke, memasuki pada poin yang pertama ya, ini terkait dengan sejarah. Ini teman-teman saya paparkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya ada beberapa ayat ya yang membicarakan terkait dengan Isra Mi'raj. Salah satunya tentu dalam surat Al-Isra. Ini ya yang saya taruh di posisi yang pertama. Nah, surat Al-Isra di sini dalam ayat 1 dan 3 ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ya. Ila akhirih ya, ini agak sampai akhir ya. Bahkan di ayat ketiga pun juga masih membicarakan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nah, teman-teman semuanya, surat Al-Isra di sini adalah salah satu ayat atau surat yang membicarakan terkait dengan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad ini. Meskipun di samping surat ini juga kita dapat melihat pula di hadis-hadis ya, dan riwayatnya insya Allah sahih, karena nanti yang saya tampilkan nanti dari Bukhari juga, dan juga ada dari beberapa surat yang lain, surat An-Najm gitu ya, kalau waktunya cukup. Semoga saya tidak terlalu cepat untuk menyampaikan materinya ya. Nanti kalau ada suatu yang belum jelas dari ucapan saya, bisa nanti dikoreksi kembali ketika kita sesi diskusi begitu ya. Ya teman-teman semuanya, kita perhatikan di ayat yang pertama. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana. Kalau kita kata-kata subhana, ini maha suci Allah gitu ya. Subhanallah, maha suci Allah.
Nah, kalau dalam bahasa Arab memang permulaan dalam sebuah ayat itu biasanya adalah marfu kedudukannya. Tetapi ini keadaannya adalah mansub. Ini kalau ada teman-teman yang belajar bahasa Arab, tapi tidak saya bahas terlebih jauh kembali ya. Intinya adalah sebenarnya kalau dalam tafsir yang saya nukil itu di tafsir Al-Munir ya, karangan oleh Wahbah Zuhaili. Intinya sebelum kata-kata subhana, maha suci Allah ini, subhana, maksudnya maha suci Allah begini ya, sebelumnya ada kata-kata usabbihullah subhana. Jadi ada kata-kata usabbihullah, saya bertasbih kepada Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi lailan. Bi'abdihi maksud dari abdun atau hamba di sini tak lain adalah Nabi Muhammad. Jadi memang peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahasucian Allah begitu ya. Sangat luar biasa sekali, Allah telah memperjalankan hambanya di abdihi, ya hambanya di sini yakni Nabi Muhammad, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang dari Masjidil Haram ya di Mekah ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa ya, kalau misalnya teman-teman ketahui dalam artian di bahasa Arab memang diartikan sebagai tempat yang jauh. Maksudnya jauh dari mana ya? Tentu jauh dari kota Mekah. Kalau misalnya kita ukur begitu ya, kurang lebih jarak dari Mekah ke Al-Aqsa, ini Baitul Maqdis ya, yang dimaksud adalah Baitul Maqdis atau di Palestina, di sini adalah kurang lebih 1.500 sekian kilometer. Kalau teman-teman bayangkan pada waktu itu ya, pada masa Nabi, pada masa klasik begitu ya, menggunakan kendaraan atau transportasi yang tradisional biasanya atau menggunakan onta atau kuda begitu ya, itu kurang lebih memakan waktu 40 hari. Itu bayangkan ya, dari Mekah ke Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis, ini memakan waktu 40 hari perjalanan berangkatnya. Berangkatnya 40 hari, Mbak. Pulangnya 40 hari, berarti kurang lebih berapa bulan? Ya, sekitar 2 bulan. Sedangkan Nabi ini perjalanannya berapa bulan? Nggak nyampe berbulan-bulan, bahkan 1 malam oleh Allah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu mukjizat. Karena Nabi posisinya di sini belum pernah ke Palestina, lihat Palestina aja belum pernah. Mengunjungi Baitul Maqdis belum. Nah, ini adalah benar-benar pengalaman pertama yang dialami oleh Nabi. Nah, begitu ya, dengan izin Allah. Nah, seperti itu. Maka bisa kita lihat perjalanan Nabi di sini ya dengan malaikat Jibril tentunya ya. Beliau dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bertolak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.000 sekian kilometer. Ini bisa ditempuh dalam 1 hari, dalam 1 malam. Nah, ini kalau tidak ada kuasanya Allah ya tidak mungkin, gitu kan Mbak ya. Nah, ini dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya adalah sebagai penguat bahwa memang pada waktu itu tidak semua umat, tidak semua orang ya yang mendengarkan cerita Nabi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini percaya. Bahkan mungkin kaum muslimin pada waktu itu juga mulai meragukan, emang bisa ya seperti itu ya? Nah, ayat ini turun untuk menguatkan bahwa benar yang dikatakan oleh Nabi adalah peristiwa yang benar-benar nyata. Nah, itu asbabun nuzulnya, gitu ya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab penurunan ayat Al-Qur'annya. Nah, begitu. Salah satunya adalah sebagai penguat akan kebenaran peristiwa dari Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi. Nah, begitu. Nah, tak perlu berpanjang-panjang lagi ya. Ini mungkin ayatnya bisa teman-teman baca secara mandiri. Nah, selanjutnya dalil yang akan kita jadikan pegangan. Nah, ini. Wah, pendek ya, Mbak ya. Ini bukan pendek lagi, ini sangat panjang kalau menurut saya ya hadisnya ya. Ini dari Bukhari, saya ambil dari Sahih Bukhari nomor 3207. Ini memuat kisah tentang perjalanan yang dialami oleh Nabi ya. Nah, ini sangat panjang sekali hadisnya. Barang kalau misalnya teman-teman lihat, ini ya kan. Nah, ini mau saya jelaskan satu persatu ayat dalil dalam hadisnya, sepertinya nanti sampai nanti jam 9 juga nggak selesai ini nanti ya. Jadi saya langsung ringkaskan saja. Pada suatu malam gitu ya, Nabi
antara hendak tidur tapi masih terbangun begitu ya posisinya. Jadi Nabi memang belum tertidur pada waktu itu. Ada seorang laki-laki yang tak lain adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah ini mendatangi Nabi. Nah, pada malam itu malaikat Jibril ini tidak hanya mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu, tidak. Tetapi malaikat Jibril ini datang untuk apa? Untuk membelah dada Nabi Muhammad. Nah, ini nanti kalau misalnya kita logikakan lagi, bagaimana cara belahnya ya? Pakai pisau apa? Pakai pisau dapur, pakai silet, pakai cutter. Wah, ini memang tidak diceritakan secara detail dalam hadis itu. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa Nabi melihat ada sosok laki-laki mendatangi beliau, kemudian membelah dada ya. Kalau para pensyarah hadis mendefinisikan yang dibelah itu dari ini. Apa kalau teman-teman tak ketahui, ada sekitar cekungan gitu ya di leher kita, cekungan di leher itu sampai di bawah pusar, itu dibelah dengan kemahakuasaan dan izin Allah. Entah bagaimana cara belahnya, mau pakai pisau apa, ini memang tidak dijelaskan secara detail dalam hadisnya. Nah, peristiwa pembelahan dada Nabi ini terjadi 2 kali. Kalau teman-teman ingat, dulu pernah ya ketika Nabi belum balik, masih kecil seperti itu, pernah juga dibelah oleh malaikat Jibril. Nah, ini untuk apa pembelahan yang pertama pada masa Nabi sebelum menjadi Rasul ya, pada waktu itu sangat jauh. Ini untuk mensiapkan hati Nabi pada waktu itu, agar Nabi ini terhindar dari sifat-sifat yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai orang yang mulia nantinya. Nah, sedangkan pembelahan dada yang kedua ini dilakukan oleh malaikat Jibril untuk memberikan kesiapan pada Nabi, karena Nabi sebentar lagi mau ketemu sama Allah nih. Ya, jadi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kolbunya gitu ya, disiram dengan iman dan hikmah yang disiapkan oleh Allah. Kemudian ditutup kembali ya. Dan Nabi oleh malaikat Jibril atas izin Allah di sini diberangkatkan dari Masjidil Haram posisinya Nabi ini ya. Nah, dengan apa? Kalau dalam hadisnya dijelaskan ada buruk. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ketahui, buruk ini adalah hewan ya. Hewan kalau para ulama itu mendefinisikan dunal bagol wa fawqal himar. Jadi antara bagol dan himar. Bagol ini peranakan ya. Kalau saya pernah baca ini peranakan antara kuda dan himar. Nah, seperti itu. Nanti bisa teman-teman cek kembali. Jadi buruk ini adalah kendaraan khusus ya yang didatangkan oleh Allah untuk membawa Nabi ya bersama dengan malaikat Jibril untuk mengawali perjalanan Isra Mi'raj ini. Buruk didefinisikan di sini adalah hewan yang putih begitu ya. Jadi buruk ini besar kecilnya memang nggak sebesar dengan bagol dan nggak lebih kecil dari himar. Jadi antara itu. Ini ya ukurannya. Kalau untuk bentuknya ya memang ya antara kuda dan keledai ya kurang lebih seperti itu ya untuk bentuknya. Dia adalah hewan yang putih ya. Kemudian dia menjelaskan memiliki sayap seperti itu dan kecepatannya sangat luar biasa cepat. Nah, ini memang kendaraan khusus ya. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi diberangkatkan posisinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, karena dengan izin Allah ini memang Nabi melewatinya tidak perlu 40 hari ya, tidak perlu 40 hari, tidak perlu 40 malam seperti itu, hanya sepersekian detik mungkin ya, karena memang buruk ini sangat luar biasa cepat. Nah, yang terjadi ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, memang ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan Nabi di sana sholat di Masjidil Aqsa. Ada yang menyatakan Nabi mengimami para ruh-ruh Nabi begitu ya, di Masjidil Aqsa. Ada banyak sekali riwayat hadis tentang itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi memang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait apa yang keberangkatan Nabi ketika Isra Mi'raj ini, apakah benar-benar antara jasmani dan ruhnya ini bareng begitu ya, dalam arti apakah benar Nabi itu secara badannya dan rohaninya ini benar-benar naik buruk kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ataukah hanya rohaninya Nabi saja. Nah, ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun mayoritas para ulama menguatkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar secara lahir dan batin
secara jasmani dan rohani, ini dialami oleh Nabi Muhammad. Jadi jasadnya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, dan rohaninya ini ikut serta dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa buktinya? Ya mungkin dalam surat tadi ya, surat Al-Isra yang tadi saya bacakan, ada kata-kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau peristiwanya hanya dialami oleh ruhnya Nabi, nah ini mungkin adalah hal yang ya biasa saja, mungkin Nabi sedang bermimpi begitu ya. Tapi kalau pakai badannya, secara jasadnya Nabi ikut, ini kan sangat luar biasa. Apalagi kita belum sampai berpikir Nabi pakai bantuan oksigen apa, pakai perangkat apa berangkatnya, ya kan, sampai ke Sidratul Muntaha, ini apa jalurnya ini ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa peristiwa ini sangat luar biasa sekali. Maka para ulama meyakini betul bahwa Isra Mi'raj ini dialami secara lahir dan batin oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu nggak ngadi-ngadi gitu ya bahasanya ya, nggak menghayal, enggak. Karena memang secara lahir ya, fisiknya, badannya, Nabi ini ikut gitu dalam peristiwa ini. Nah selanjutnya, ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melakukan Mi'raj, ya diizinkan oleh Allah untuk Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, ini memang Nabi melalui beberapa lapis langit gitu ya. Nah, yang pertama, Nabi dan malaikat Jibril mengunjungi langit dunia. Ini intinya adalah langit yang pertama. Posisinya di mana langit pertama, Mbak? Oh, ini memang tidak ada yang ini ya, tidak ada yang bisa menjelaskan posisinya di mana. Tapi yang jelas memang secara dalilnya langit ini memang tersusun dari beberapa lapis langit, begitu ya. Di langit yang pertama ini Nabi oleh Allah diizinkan bertemu dengan Nabi Adam. Nah, sebelum ketemu dengan Nabi Adam, di sini Jibril apakah langsung masuk begitu ke pintu langit, ya langit yang pertama? Enggak. Kalau dalam keterangan hadisnya yang panjang sekali tadi saya sempat tampilkan sebentar ya, itu nanti ada percakapan antara Jibril dan malaikat penjaga pintu langit, gitu. Ya mungkin malaikat penjaga pintu langit menanyakan, ini siapa ini yang ngetok gitu ya? Oh ini Jibril. Loh Jibril sama siapa kamu? Sama Muhammad. Apakah Muhammad laqad ursila ilaihi? Apakah Muhammad itu diutus? Ya jelas. Karena memang Muhammad ini adalah orang atau nabi yang yang paling ditunggu-tunggu, yang paling mulia. Kenapa kok disebut dengan nabi yang paling mulia? Karena memang Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling terakhir dan pengikutnya yang paling banyak, gitu ya. Dan Nabi Muhammad di sini pengikutnya ini sangat ditunggu-tunggu kesaksiannya oleh para nabi-nabi yang lain untuk memberikan kesaksian bahwa betul adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini memang kesaksiannya umat Nabi Muhammad ini yang paling ditunggu. Maka Nabi Muhammadnya sendiri menjadi nabi penutup yang sangat dinanti-nantikan atau sangat dimuliakan, bahasanya seperti itu ya. Kemudian ketika pintu langit dibuka, Nabi Muhammad ini masuk, begitu bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam mengucapkan marhaban gitu ya. Dalam arti untuk menghormati Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Adam, naik lagi ke langit yang selanjutnya, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik lagi ke langit yang selanjutnya, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini kurang kata-kata Nabi ya. Selanjutnya naik lagi ke langit yang keberapa tadi? Langit yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini bertemu dengan Nabi Idris. Selanjutnya naik lagi bertemu dengan Nabi Harun. Selanjutnya bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim ya, dan semua Nabi mengucapkan marhaban kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad ini sangat disambut sekali. Nah, ini ya, memang percakapannya tidak saya jelaskan satu persatu dalilnya, tapi semuanya sudah terangkum dalam dalil hadis panjang sekali yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, ini naik lagi. Nah, Nabi Muhammad berada di Baitul Ma'mur. Kalau teman-teman pernah dengar istilah Baitul Ma'mur, itu dalam surat At-Tur ya. Nah, Baitul Ma'mur ini apa, Mbak? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Kalau para pensyarah hadis memaknainya seperti itu ya. Jadi Baitul Ma'mur di sini disebut sebagai tempat tawafnya para malaikat, yang mana ketika
para malaikat ini tawaf, posisi di situ, seberapa luasnya Baitul Ma'mur ini memang tidak disebutkan seberapa luasnya, tapi yang jelas cukup untuk kurang lebih 70.000 malaikat yang tawaf di sana. Sedangkan malaikat yang tawaf di sana, kalau sudah selesai tawaf, para malaikat ini keluar dari Baitul Ma'mur, tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur, diganti lagi oleh para malaikat yang lainnya. Jadi setiap hari itu ada kurang lebih 70.000 para malaikat yang ibadah di sana. Nah, kalau para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, gak terlihat kembali lagi. Dalam arti ini menandakan betapa banyaknya jumlah malaikat yang dimiliki oleh Allah. Nah, begitu ya. Ini di Baitul Ma'mur. Oke, saya terlalu cepat nggak ini menjelaskannya? Enggak ya, semoga enggak terlalu cepat. Nanti kalau ada memang sesuatu yang perlu kita diskusikan, bisa nanti disampaikan gitu ya. Saya khawatir terlalu cepat ini bahasanya. Oke, nah selanjutnya naik lagi ke Sidratul Muntaha, penghujung langit. Ya. Di sini Nabi ditampakkan mungkin dengan gambaran-gambaran surga ataupun neraka begitu ya. Dan di sini pula Nabi melihat sosok malaikat Jibril yang sebenarnya. Karena tadi memang pada awalnya kan dijelaskan dalam hadisnya ada sosok laki-laki yang datang kemudian membelah dada Nabi begitu ya. Karena memang posisinya Jibril sedang merubah wujudnya pada wujud manusia. Tapi di Sidratul Muntaha di sini Jibril merubah menjadi wujud aslinya ya, dengan memiliki sayap, yang mana sayapnya itu ketika dikepak, bukan dikepak, dibentangkan begitu ya. Ini sangat luar biasa lebar ya, bahkan mungkin bisa menutupi kawasannya sangat luas lah bahasanya seperti itu ya. Dan di sini pula Jibril memberikan kisi-kisi pada Nabi. Nanti di sini cukup pengantaran dari saya karena Jibril tidak bisa nemani lagi Nabi untuk lebih jauh lagi, begitu ya, karena Nabi di sini akan bertemu dengan Allah. Nah, kemudian di sini pula ketika Nabi bertemu dengan Allah, diperintahkan dengan perintah sholat. Nah, ini memang ada sebagian perbedaan pendapat di para ulama, gitu ya, ada ikhtilaf di situ. Apakah Nabi betul-betul melihat Allah secara wujud Allah itu seperti apa, zatnya seperti apa, ataukah tidak, nah seperti itu. Karena memang di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi ini tidak melihat wujud aslinya Allah, begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi ini hanya melihat cahaya. Allahu nurun, nah seperti itu, cahaya. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu melihat wujud aslinya Allah, tapi dari rohaninya yang melihat. Wah, ini bagaimana cara membahasakannya ya. Intinya memang ada berbagai perbedaan para ulama untuk menanggapi apakah betul-betul bahwa Nabi di Sidratul Muntaha ketika mendapatkan perintah sholat, apakah Nabi ini benar-benar melihat Allah atau tidak. Nah, ini memang ada perbedaan para ulama di situ ya. Tapi yang jelas Nabi di situ benar-benar bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat ini secara langsung. Inilah mengapa sholat menjadi perintah yang khusus begitu ya, karena memang melalui peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi. Nah, seperti itu. Setelah perintah sholat ini turun, Allah memerintahkan untuk sholat 50 waktu. Bayangkan saja ini 50 waktu ya, kita hidup satu hari ini berapa jam? 24 jam saja. Kalau 50 waktu ya berarti kurang lebih 24 jam kali 2 ini kan 48. Nah, kalau 1 jam sekali kita sholat, ya berarti kalau 50 waktu sholat ini benar-benar terrealisasikan sampai di kita umat Nabi Muhammad, berarti kurang lebih 1 jam sekali kita sholat gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali gitu, karena memang 5 waktu saja ya kadang kita juga masih bolong-bolong ya kan, kadang juga belum konsisten waktunya, kadang juga masih lalai-lalai. Nah, ini apalagi yang setiap jamnya kita akan sholat, dengan porsi 50 waktu sholat. Nah, ini kan sangat luar biasa. Ketika Nabi mendapatkan itu, apakah Nabi memantah? Ya enggak, ya kan? Ketika Nabi mendapatkan perintah waktu 50 sholat, ya Nabi menerima. Lalu kemudian Nabi turun, bertemu dengan para nabi-nabi, ada Nabi Ibrahim,
Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Musa, ini memang terlibat percakapan dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu ya mungkin. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, oh ini, aku dan umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Nah, Nabi Musa mengatakan, ana a'lamu binnasi minka. Jadi aku lebih paham nih posisi umatmu, karena kayaknya umatmu ini nggak bakal sanggup dengan porsi 50 waktu sholat. Gitu. Coba kamu minta pengurangan lagi sama Allah. Nah, akhirnya atas dasar saran dari Nabi Musa, Nabi kembali lagi ke situ menemui Allah, begitu ya. Negosiasi lah bahasanya seperti itu, sampai akhirnya dikurangi 5. Kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa menanyakan, jadi berapa mungkin ya? Oh ini sudah berkurang, kata Nabi Musa. Oh enggak, itu umatmu masih belum sanggup itu. Coba sana kembali lagi kepada Tuhan, sampai akhirnya mentok kita diperintahkan dengan 5 waktu sholat. Nah seperti itu. Bahkan oleh Allah di sini, bayangkan ya, Allah dinego untuk perintahnya. Ini gimana ini ya? Ini kalau bukan kemurahan atau apa ya namanya, kemahakuasaannya Allah ini, ya kita tidak akan oleh Nabi ya, begitu Nabi Muhammad juga tidak akan digulkan begitu kan untuk pengurangan perintah. Tetapi kan ini atas dasar kemahamurahannya Allah di sini ya, bahwa 50 waktu sholat tadi meskipun kita melaksanakan ya cuma 5, oleh Allah dikatakan adizal hasanah asyurun. Jadi satu kali perbuatan itu seolah-olah Allah itu tetap mengganjar 50. Jadi sholat kita yang memang hanya 5 waktu sholat, tapi ini seolah-olah kita mengerjakannya seperti 50 waktu sholat. Nah ini, bahwa memang Allah itu tidak pernah merasa pelit begitu ya ketika memberikan ganjaran atau pahala terhadap hamba-hambanya. Nah seperti itu, terutama kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah gitu sampai akhirnya 5 waktu sholat ini diterima oleh Nabi, dan Nabi dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Nah, sejatinya cobaan yang sesungguhnya ini datang setelah peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa cobaannya? Cobaannya bisa kita lihat bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad ini, apakah betul-betul bisa diterima di masyarakat, terutama orang Islam ataupun orang kafir pada waktu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Nabi kembali di Masjidil Haram, dikembalikan lagi oleh Allah, juga dengan kemahakuasaannya Allah begitu ya, diturunkan kembali. Nah, Nabi Muhammad SAW, nah di sini beliau bertemu dengan Abu Jahal. Nah, ini kita ketahui ini tokoh yang ikonik ya dalam sejarah Islam ya, tokoh yang menjadi batu penghalang lah bahasanya ya bagi perjuangannya Nabi. Tapi ini juga menjadi ujian juga. Kalau tidak ada tokoh Abu Jahal juga kita tidak akan pernah membayangkan seberapa besar perjuangannya Nabi untuk sampai menyuarakan keislamannya hingga kita sampai sekarang ini bisa memaknai Islam gitu ya. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Abu Jahal, wahai Muhammad, kamu ini kenapa gitu ya? Mungkin karena melihat Nabi ini telah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian Nabi menceritakan bahwa tadi beliau tengah mengalami peristiwa Isra Mi'raj begini, dengan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian langsung berkomunikasi dengan Allah, diperintahkan sholat secara langsung oleh Allah, bertemu dengan para ruh-ruh Nabi, begitu ya, dengan proses yang panjang tadi. Abu Jahal, wah ini orang waras apa ya? Nah, mungkin begitu. Karena ya bagaimana mungkin perjalanan ke Palestina saja begitu lamanya. Nah, ini Muhammad hanya menyelesaikan 1 malam. Nah ini ya Abu Jahal, wah ini kesempatan ini untuk apa? Untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan kredibilitasnya Nabi, bahwa Nabi Muhammad ini ngibul ini ceritanya. Nah akhirnya Abu Jahal ini membuka peluang, Muhammad, coba kamu ceritakan pengalamanmu ini ke orang-orang yang lainnya. Nah ini sebenarnya ada niat terselubung yang dimaksudkan oleh Abu Jahal ya. Untuk apa? Mau lihat reaksi orang-orang, terutama orang Muslim dan orang yang kafir begitu ya. Bagaimana mereka menanggapi atas kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi. Ya, gitu. Ketika orang-orang ini berkumpul, nah Nabi menyampaikan bahwa beliau mengalami peristiwa ini dan itu dengan perjalanan yang panjang. Apa yang terjadi? Nah, ini
umat yang kafir, ini semakin, wah ini Muhammad mengada-ngada ini bagi yang kafir jadi semakin kafir begitu ya, semakin punya peluang untuk menjatuhkan Nabi. Dan bagi umat Islam semakin mempertanyakan, ini benar nggak ya yang diceritakan oleh Nabi? Tapi ini Nabi yang mengatakan, gitu. Jadi mau tidak mau memang peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi ujian iman dan akal bagi umat manusia ya, terutama pada bangsa Arab pada waktu itu. Nah ini dari peristiwa tersebut ini memang sekaligus juga umat Muslim mempertanyakan kredibilitasnya Nabi begitu ya, dalam arti ini benar nggak yang diceritakan oleh Nabi begitu. Nah kemudian datanglah ya Abu Bakar ini datang, kemudian mendengar Nabi menceritakan seperti itu ya, reaksinya Abu Bakar ya langsung percaya. Inilah kenapa nanti Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq begitu ya, sebagai pembenarnya, bahwa memang Abu Bakarlah di sini yang memang membenarkan peristiwa panjang lebar yang tadi diceritakan oleh Nabi gitu. Abu Bakar di sini mencoba untuk menguatkan kembali, karena memang khawatir ini terhadap kondisi umat Islam. Ini kok terlihat sahabat-sahabat yang Muslim mulai goyah imannya ya, karena memang tidak mungkin kalau kita nilai secara akalnya. Tapi kita lihat ini adalah Nabi yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah memang tidak bisa kita pungkiri lagi begitu kan, kebenarannya pasti mutlak dan memang pasti betul-betul terjadi. Nah begitu. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman pernah mendengar mahfudzat ya, undur maqala walatan dur mangkola. Ini ada yang bisa atau masih ingat artinya? Ini mungkin pernah teman-teman dapati ketika ada yang mungkin teman-teman di pondok begitu ya, atau pepatah bahasa Arab lah begitu. Unzur maqala walatan dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan oleh orang itu, atau esensi perkataannya aja yang dilihat, jangan melihat mankola, jangan melihat yang mengatakan. Nah, tapi coba kita kritisi kembali terhadap mahfudzat ini ya. Sebenarnya mahfudzat ini juga bisa kita aplikasikan kalau memang kebenarannya itu mutlak diterima oleh semua pihak. Misalnya, ini nanti ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini ya. Jadi semoga penjelasan atau pengkiasan saya, analogi saya nggak terlalu jauh ini. Nah, jadi dari mahfudzat tadi kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini menjadi esensi yang penting. Nah, tapi perlu kita pahami bahwa unzur maqala walatan zur mangkola. Undur maqala, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang ini terhadap kebenaran yang diterima secara umum oleh masyarakat. Misalnya, jangan mencuri. Nah, ini semua pihak, dari mungkin yang umat Islam atau yang non-Muslim, dari yang anak kecil ataupun orang yang tua, ini semua bersepakat dengan jangan mencuri. Kalaupun yang mengatakan anak kecil, jangan mencuri, ya, meskipun anak kecil itu belum balik, kita tetap menyetujui, iya ya betul ya, jangan mencuri. Nah, seperti itu. Nah, berbeda ketika dalam akademisi ya, atau ketika dalam keimanan atau keislaman, ini jelas kita harus melihat siapa yang mengatakan. Gitu. Jadi kalau dalam Islam sendiri siapa yang mengatakan dari Nabi? Wah, ini berarti sudah jelas kebenarannya. Berbeda kalau siapa yang mengatakan Abu Jahal. Nah, kalau Abu Jahal mengatakan tentang Islam, nah perlu kita telusuri kembali begitu kan. Jadi mahfudzat tersebut juga mungkin bisa kita aplikasikan dalam kebenaran yang diterima oleh khalayak umum gitu ya. Unzur maqala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi meskipun yang mengatakan anak kecil, tapi kalau anak kecil itu mengatakan jangan mencuri, ya tetap kita benarkan gitu kan. Tapi kalau dalam posisi keislaman, keilmuan Islam begitu ya, tetap kita harus melihat siapa yang mengatakan. Ini menjadi poin yang penting. Jadi mahfudzat itu kalau kita tarik ya begitu ya, ketika kita memahami Islam ya jelas kita harus melihat siapa yang mengatakan. Nah, ini yang mengatakan Nabi loh. Masa Nabi bisa ngibul atau ngapusi gitu kan? Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Karena Nabi pertama beliau mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Ini pernah beliau dapatkan ketika peristiwa Hajar Aswad ya. Nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Tapi yang jelas Nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, seperti itu. Jadi memang Nabi ini adalah orang yang terpercaya. Jadi semua peristiwa yang dijelaskan oleh Nabi tadi itu adalah menjadi hal yang
mutlak kebenarannya. Abu Bakar bersepakat seperti itu. Jadi Abu Bakar ini perannya sangat luar biasa sekali untuk membenarkan posisi Nabi ya. Jadi untuk mengembalikan lagi kepercayaan umat Islam terhadap Nabi dan juga untuk memberikan penjelasan terhadap para kaum kafir bahwa yang mengatakan ini adalah Nabi kami loh. Jadi kamu mau percaya nggak percaya, yuk terserah. Tapi yang jelas ini yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Jadi pasti ini adalah sesuatu yang benar. Nah seperti itu. Berbeda kalau yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj ini yang mengalami mungkin anak kecil begitu ya. Nah ini mungkin kita perlu telusuri kembali. Tapi karena yang mengatakan adalah Nabi, maka ini jelas porsinya adalah hal yang benar. Nah selanjutnya dibersihkan badannya 2 kali oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah ini juga menjadi hal yang tidak dialami oleh orang yang lain begitu kan, hanya Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi penguat kembali bahwa memang kredibilitasnya Nabi itu dengan peristiwa Isra Mi'raj ya, ini menjadi kuat kembali bahwa ini memang benar-benar Nabi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya menguji iman dan akal. Jelas peristiwa ini sangat menguji iman dan akal para sahabat pada waktu itu. Ya, terutama yang ini. Kaum kafir semakin kafir dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ya, karena memang ini nggak masuk akal ini yang diceritakan oleh Muhammad. Tapi di sini peran Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar menilai apa yang dikatakan oleh Nabi ini sangat masuk akal. Bahkan Abu Bakar memberikan solusi begitu ya. Wahai Nabi, berarti engkau benar ini. Telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam. Ya, betul. Coba Nabi, saya minta jenengan ceritakan apa yang Nabi lihat ketika di Baitul Maqdis. Apa yang ada di sana, karena di sini mungkin ada orang yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa atau sudah pernah ke Baitul Maqdis, sedangkan semua orang di situ tahu kalau Nabi itu memang belum pernah ke sana. Jadi salah satu langkah cerdas yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah ini, begitu ya. Nah, langkah cerdas yang yang diinisiasikan oleh Abu Bakar adalah ini, untuk memberikan penguatan kembali. Nah, ketika itu Nabi menceritakan kondisinya Masjidil Aqsa itu seperti apa, kemudian kafilah yang ada di sana itu seperti apa, karena berhubung yang mendengarkan cerita peristiwa Isra Mi'raj ini juga ada kafilah yang berasal dari Baitul Maqdis atau berasal dari Palestina. Nah, ini semakin menguatkan, ya betul yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, begitu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ada suatu kafilah yang berangkat dari Masjidil Aqsa ya, berangkat dari Palestina dengan rombongannya ini mengendarai onta begitu, dan ia akan tiba beberapa hari ke sini ya. Dan di sana dalam satu kafilah itu ada onta aurok. Kalau teman-teman pernah dengar ya, onta aurok ini adalah onta putih ada garis-garis hitamnya seperti itu kalau yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili ya, dan di lehernya ini diikatkan kain merah. Begitu. Jadi Nabi ketika perjalanan dengan buruk begitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini melihat gerombolan kafilah tadi. Nah, ini menjadi bukti bahwa coba nanti kalau misalnya kafilah itu datang ke sini, coba tanya aja ke mereka. Kalau misalnya mereka memang menjawab betul sesuai dengan yang diceritakan oleh Nabi, berarti memang Nabi ini melihat dan mengalami perjalanan singkat ya ke Baitul Maqdis. Seperti itu, hingga akhirnya kafilah tersebut benar-benar datang, lalu kemudian ditanya begitu ya oleh orang kafir ataupun orang muslim pada waktu itu, dan menjelaskan betul kita berangkat dari Baitul Maqdis ke sini, ada onta yang dimaksud oleh Nabi itu juga ada. Jadi ini menandakan bahwa memang kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi ini nggak ngibul gitu ya bahasanya. Nah begitu. Ini adalah salah satu pertolongan atau jasa dari Abu Bakar As-Siddiq begitu ya, untuk menguatkan kembali kepercayaan para kaum muslim terhadap Nabi Muhammad. Nah, ada yang perlu kita ketahui bahwa akal di sini posisinya adalah penting bagi umat Islam. Dalam Islam itu akal ini menduduki posisi yang penting. Kita ibadah kalau sudah balik begitu kan. Kalau orang yang gila, apakah ia dibebani dengan sholat? Tentu tidak. Orang yang berakal, maka dia wajib beribadah. Kalau orang yang sudah hilang akalnya, dia tidak dibebani oleh wajib taklid tadi. Jadi, tidak ada beban sholat. Tapi apakah mau kita kehilangan akal? Wah, ini kan
nggak semua orang mau gitu ya. Kalau mau kita bebas dari kewajiban ya sudah hilang akal dulu saja. Gitu kan ini nggak mungkin. Jadi ya karena kita memang anugerah akal ini sangat luar biasa. Maka dalam Islam itu hal yang nggak logis begitu ya kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi lihatlah lagi yang mengatakan adalah Nabi Muhammad, dan dalam Islam wahyu itu termasuk dengan ilmu ya, karena memang esensi pengetahuan dalam Islam ini memang berbeda dengan pengetahuan Barat. Kalau orang Barat atau orang Barat gitu ya mengatakan bahwa memang ilmu itu kan hanya terlihat dari empiriknya saja, yang secara logika itu masuklah itu ilmu. Tapi kalau dalam Islam ilmu itu juga termasuk dari wahyu itu juga termasuk dari ilmu. Nah, seperti itu. Dari sini saja sudah berbeda esensi pengetahuannya. Jadi memang ya wajar saja mungkin ada banyak sekali orang-orang di luar sana, termasuk ya orang-orang Barat yang menilai bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk akal. Gitu ya. Tapi berbeda dengan umat Islam, esensi dari wahyu itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, begitu. Oke, nah ini sebenarnya malah materi yang isinya ini malah yang di sini, tapi mohon maaf ya tadi agak terlalu panjang penjelasannya tentang Isra Mi'raj. Nah, di sini esensi dari buah Isra Mi'raj di sini adalah perintah sholat. Nah, perintah sholat adalah perintah yang istimewa. Mengapa? Karena Nabi mengalami perjalanan yang luar biasa tadi, bercengkrama langsung dengan para nabi, ruh-ruh nabi begitu ya. Lalu kemudian diperintahkan langsung oleh Allah untuk sholat. Nah, sholat di sini melalui berbagai pengurangan atau peringanan begitu ya, dari 50 waktu sholat hingga 5 waktu wajib sholat yang dibebankan pada umat Islam. Nah, ini menandakan bahwa kemurahan Allah ya tidak menghilangkan ganjarannya. Jadi meskipun memang kita dibebankan 5 waktu, tapi tetap esensinya kita juga seolah-olah melakukan 50 waktu sholat. Karena apa? Wa ajzil hasanah asyron. Setiap kebaikan ini diganjar oleh Allah 10. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penentu kredibilitas seseorang jelas. Bila ada seseorang yang agak-agak kurang baik akalnya, akhlaknya, nah ini coba ditelisik lagi sholatnya. Karena memang sholat dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi memang sholat itulah yang nantinya akan mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Gitu. Kalau memang ada orang yang suka berbohong sholat, orang yang korupsi juga sholat, jangan salah berarti ada yang bermasalah ini. Mananya ya jelas sholatnya. Apakah mungkin pas waktu sholat dia korupsi waktunya, atau jangan-jangan dia sholatnya juga lalai ya, tidak khusyuk begitu? Nah itu bisa mencederai akhlak yang nantinya akan dibawa oleh seorang muslim. Karena memang sholat ini adalah penentu kredibilitas seseorang. Nah, selanjutnya makna esoteris dalam sholat. Makna esoteris adalah makna yang tersembunyi dalam sholat. Apa? Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Karena memang jelas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat ini secara tidak langsung dapat mengendalikan diri kita dari melawan hawa nafsu. Sholat yang bagaimana? Ya jelas sholat yang secara ketika kita sholat ini badan dan rohaninya kita itu hadir. Kadang kan ada nih ketika mungkin nggak hanya saya, mungkin juga yang mengalami, mungkin tidak hanya saya ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami ketika sholat posisinya ya kita hadir secara jasadnya, berdiri, takbir, tapi hati kita itu kemana-mana. Wah ini sangat sering sekali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menghadirkan hati. Ya, ini jelas ketika sholat hati kita juga harus hadir. Ketika sholat ingat jemuran yang mau hujan ini, ya Allah ini kayak yang hujan nih. Nah ini nggak hanya saya tentunya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Saya tuh lupa naruh barang, tapi ketika sholat itu selalu ingat. Wah ini jadi kalau misalnya ada yang lupa barangnya, sholat lo dulu, nanti lama-lama ingat. Ada yang seperti itu ya mungkin ya. Nah yang terakhir selalu memperbaiki sholat. Oh jelas, kita sholat itu kan sampai nanti ketika wafat ya kan Mbak. Nah maka upgrade kualitas sholat ini juga harus. Yang awalnya kita dipaksa, yang awalnya kita memahami dari kewajiban, harus naik ini grade-nya menjadi sebuah kebutuhan. Nah seperti itu. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan bagi kita. Kenapa kok Allah itu memerintahkan sholat? Ya itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau teman-teman dengar ada lafal azan begitu ya, hayya 'alas sholah, lalu setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Al-falah ini
artinya adalah kemenangan, keberuntungan, kemudahan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sholat, mau tidak mau, ketika kita sholat, kita tingkatkan kualitas sholat kita, takwa kita juga semakin meningkat, kedekatan kita dengan Allah juga semakin dekat, semuanya akan dimudahkan dan kita akan menuju kemenangan ini yang dimaksud oleh Allah. Jadi hayya Allah, ayo sholat ya, dan ayo kita akan meraih kemenangan itu, gitu loh. Nah, maka ketika kita sholat, kemudahan, kemenangan, keberhasilan itu juga akan mudah kita capai. Teman-teman, ada yang mungkin di sini dekat dengan dosen, ya, atau dekat dengan guru, dekat dengan petinggi-petinggi mungkin seperti itu pasti akan ada kemudahan, ya kan? Ada jalur yang mudah kalau kita dekat dengan orang-orang tersebut. Apalagi kita dekat dengan Allah, maka Allah itu akan memudahkan segala urusan kita. Nah, begitu, ya. Karena memang sholat ini sesuatu yang seolah-olah itu hanya 5 waktu, tapi hadirnya hati ini memang yang harus konsisten dan harus kita usahakan untuk selalu hadir, gitu. Ya, memang terlihat hanya seolah-olah 5 waktu saja, tidak banyak. Kalau misalnya kita bayangkan 50 waktu sholat juga sepertinya juga sudah nggak sanggup gitu ya. Nah, ini 5 waktu sholat saja, kadang hati kita juga tidak bisa hadir utuh ketika sholat. Nah, itu padahal ketika kita lihat manfaat dari sholat ini sangat luar biasa, dan Allah Allah tidak mendapatkan kemanfaatan itu sedikit pun, dalam arti ketika Allah itu mewajibkan sholat, ya, Allah itu tidak mengharapkan hal-hal yang lebih dari ibadah manusia, begitu kan? Karena semua ibadah yang kita lakukan itu sejatinya akan kembali kepada manusia itu sendiri, ya, seperti itu. Seperti sholat. Sholat ini kan mendekatkan ketakwaan. Dari kedisiplinannya saja bisa kita nilai dari sholatnya. Akhlak juga bisa kita lihat dari sholatnya. Sholat ini kan juga merapatkan soft, ya kan? Gak ada ketika softnya kita semua sejajar, oh aku ranking 1, jadi agak maju dikit lah softku. Enggak, mungkin. Ketika sholat itu semuanya sejajar. Oh ini aku anaknya Pak Lurah ini, jadi aku maju 2 langkah lah sholatnya. Oh enggak ada. Semua sholat ini sejajar, karena posisinya adalah sama rata, gitu ya. Nah, dari sholat, merapatkan softnya, ada akhlak di sini yang harus kita junjung. Dari mulai, enggak jauh-jauh dari sholatnya, dari wudhunya. Seberapa konsisten kita dan maksimal dalam wudhunya, kemudian dari sholatnya, tata caranya, dari takbirnya, merapatkan softnya, bahkan dari kita pakai mukenahnya pun, ya itu mukenahnya bagus, kita omongin. Dari itu ternyata mukenahnya merek ini, macam-macam. Sholat ini menandakan ciri khas dari orang itu masing-masing. Maka ketika kita sholat, fokus hanya untuk beribadah, ya. Kemudian kita sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan Nabi, hanya untuk Allah, menghindarkan hal-hal yang dapat merusak keikhlasan, seperti itu. Nah, inilah yang nantinya akan merasakan esensi atau makna esoteris tersendiri dari sholat itu. Nah, seperti itu. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan. Ini sebenarnya saya menyampaikan sampai jam berapa ini Mbak Syaima? 9.15. 9.15. Oke, berarti kurang 15 menit ya? Oke, kurang 15 menit. Begitu, teman-teman. Jadi memang sholat ini mau tidak mau harus kita harus kita perjuangkan, dalam arti kita kalau yang awal-awalnya malas-malasan ya memang harus awalnya dipaksa dulu, ya. Bahkan saya pernah mendengar suara orang penceramah, ini mohon maaf saya lupa Ustadz siapa yang menyampaikan, tapi yang jelas ada kisah yang saya apresiasi begitu. Jadi sholat, kalau kita ingin membiasakan sholat seperti itu ya, jadi memang cobalah bagi teman-teman untuk 1 bulan penuh full konsisten waktu dan kualitas sholatnya. Maka setelah itu akan ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ini Ustadz tersebut mengatakan seperti itu. Ini memang butuh keberanian dan usaha yang keras ya, karena memang isaknya kita mungkin pas sholat isya kita semangat ya, dari rakaat pertama bacaannya kita perbaiki, kita maknai dalam-dalam. Nanti rakaat kedua udah mulai agak-agak kabur ingatannya. Rakaat ketiga mulai ini sholat. Ingat lagi bahwa dia sholat. Rakaat yang keempat sudah mulai lupa lagi bacaan sholatnya, tidak dihayati, baru sampai salam. Duh, kok udah salam? Gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini memang butuh konsisten.
butuh konsistensi dan butuh segala upaya untuk meningkatkan kualitas dari sholat ini. Karena memang ini adalah ibadah yang fundamental ya, setelah tauhid yang tadi saya katakan. Nah, seperti itu. Dan ini juga menjadi amal ibadah pertama yang dihisab oleh Allah. Amal ibadah sholat adalah amal ibadah yang mana itu membedakan antara kita dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Bahkan orang munafik mungkin dari sholatnya ini kelihatan dia sholat, tapi dari hatinya kita nggak ada yang bisa nebak. Nah, begitu ya. Jadi memang peristiwa dari Isra Mi'raj, kalau kita lihat memang di sini sahabat yang berperan besar adalah Abu Bakar ini ya, untuk kemudian mengembalikan kepercayaan para umat Islam terhadap Nabi begitu ya. Jadi memang ini adalah peristiwa yang harus kita maknai luar biasa, karena di balik peristiwa itu kita sampai sekarang telah benar-benar memahami bahwa kredibilitas Nabi ini betul-betul terjaga sekali, baik oleh Allah ataupun oleh para sahabat begitu. Dan juga peristiwa Isra Mi'raj ya, meskipun terlihat seolah-olah ini kok kayaknya tidak mungkin, ini bagaimana ada seorang manusia tanpa bantuan alat apapun bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Ini kalau bukan Nabi yang menceritakan, kita sebagai umat muslim juga mempertanyakan gitu kan ya. Tapi karena wahyu ini adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan dari umat Islam ya begitu, karena memang dalam Islam kita bersepakat bahwa wahyu ini juga termasuk ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Nabi jelas 100% kebenarannya ya, seperti itu. Maka ada seorang orientalis namanya John Wainsford ya. Jadi beliau ini menyatakan bahwa sebenarnya beliau jadi seorang orientalis ya. Orang orientalis ini adalah orang barat yang belajar ketimuran, yang nggak hanya orang barat, orang-orang yang belajar adat-adat ketimuran, termasuk dari Al-Quran, kemudian mempelajari sunnah hadis begitu ya. Nah, beliau John Wainsford ini menyatakan bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad ini sejatinya hanya imitasi dari Nabi Musa. Nah, kenapa kok dia mengatakan imitasi? Imitasi ini kan perbuatan meniru gitu ya. Karena memang sebenarnya Nabi Muhammad ini kredibilitasnya sebagai Nabi itu tidak terlalu diakui kok. Menurut John Wainsford seperti itu. Mengapa? Coba kita lihat di ayat surah Al-Isra tadi ya. Memang di ayat yang selanjutnya setelah ayat pertama yang saya bacakan, ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa dalam ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi memang pada ayat yang kedua ini menceritakan tentang Musa. Nah, para mufasir ya memang bersepakat bahwa kisah Nabi Musa ini sebenarnya bukan mengetengahi bahwa abdun yang dimaknai pada ayat yang pertama ini adalah Musa, atau yang mengalami Isra Mi'raj di sini adalah Musa. Bukan. Para mufasir bukan memaknai seperti itu. Dalam arti ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ini jelas dialami oleh Nabi Muhammad. Ya, sedangkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu juga pernah dialami oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa juga mendapatkan perjalanan begitu ya ke Bukit Tursina seperti itu, lalu kemudian bertemu dengan Allah. Nah, ini kan kemudian diturunkan ya Taurat pada Nabi Musa. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat esensi dari peristiwanya sama. Nabi Muhammad juga mengalami berbagai perjalanan, lalu kemudian bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah. Nah, para mufasir seperti itu. Jadi jelas Isra Mi'raj ini yang dialami adalah pengalaman Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Musa, seperti itu. Tapi John Wainsford di sini ya, orang orientalis ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini sok imitasi aja, sok niru-niru aja apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan jelas ini harus kita tolak, karena sejatinya Nabi Musa juga tidak ada itu catatan perjalanannya sampai melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Itu tidak ada. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali memang perbedaan-perbedaan yang mendasari dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Baik dari tahunnya sendiri pun juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Karena memang ada yang berpendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai peristiwa hadiah begitu ya. Karena memang Nabi tengah mengalami duka yang sedalam-dalamnya, ditinggal oleh
istri tercintanya, kemudian pamannya, begitu. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini untuk memberikan apa ya, penguatan hati Nabi, seperti itu. Jadi memang terhadap tahunnya di sini banyak sekali yang berbeda pendapat. Tanggalnya pun juga sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Al-Harbi menyatakan tanggal 27 Rabiul Akhir. Kemudian Al-Mansur Puri juga menyatakan 27 Rajab. Bahkan ada yang mengatakan di Rabiul Awal. Banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Gitu. Nah, apalagi ada beberapa yang diperdebatkan juga dalam Isra Mi'raj terkait dengan apakah Nabi ini melakukan Isra Mi'raj dari jasmani dan rohaninya, tadi yang seperti saya sampaikan ya. Lalu kemudian apalagi pada kapan ketika Nabi itu mengimami ruh-ruh Nabi, wong belum diperintahkan sholat kok. Nah, karena kan perintah sholat itu kan datang ketika Nabi itu sudah mencapai di Sidratul Muntaha, gitu kan. Tapi ada hadis yang menyatakan Nabi itu ketika di Baitul Maqdis itu mengimami ruh-ruh para nabi untuk sholat. Nah, ini sholat apa yang diperintahkan? Oh, macam-macam sekali, banyak sekali perbedaan pendapat. Tapi yang kita jelas yakini bahwa dari peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa ini, kita jelas mendapatkan perintah yang luar biasa, yaitu sholat itu sendiri. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Begitu, Mbak Moderator, nggak apa ya ini ya. Mungkin bisa kita alihkan ke diskusi. Semoga yang saya jelaskan ini nggak terlalu cepat, dan semoga teman-teman bisa mudah memahami. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ais yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa nih, Kak. Ini peserta juga lebih banyak kayaknya ini daripada yang daftar. Luar biasa. Emang berarti menarik kisah-kisah yang disampaikan oleh pemateri kita. Oke nih, udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak Ais. Kita langsung diskusi aja ya. Ya, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan pertama nih. Dari Kak Nurul Firdaus. Kak Nurul mau on mic atau mau saya bacain aja nih? Dibacain aja, Kak. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Kak Nurul Firdaus. Kak, saya Nurul Firdaus. Mau izin bertanya. Awal adanya bacaan-bacaan sholat itu berasal dari mana? Dan apakah ada ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi yang bertanya, Mbak Nurul ya? Oke, Mbak Nurul. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang terkait dengan sholat, yang kita jumpai dalam Al-Quran ini lafalnya wa aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Nah, seperti itu ya. Memang secara rinciannya kita tidak mendapati secara detail dalam Al-Quran, tetapi kita dapati semuanya dalam hadis. Bahkan dalam hadis itu kan dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi memang sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi semua bacaan ya, semua gerak-gerik dari sholat itu sendiri jelas itu adalah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi memang fungsi dari hadis di sini itu kan untuk sebagai tafsir ya, untuk memberikan perincian yang lebih jelas terhadap aqimus shalah yang ada dalam Al-Quran. Jelas bacaan-bacaan, itu semuanya nggak dikarang-karang sendiri oleh kita umat Islam, enggak, karena kita melihat semuanya langsung oleh Nabi yang mempraktekkan sholat itu sendiri. Begitu, Mbak Moderator. Oke, baik. Ya. Udah kejawab belum nih? Alhamdulillah sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Apakah ini ada pertanyaan dari saudari Nabila? Apakah ketika kejadian Isra Mi'raj ada manusia yang menyaksikan? Oke, ya. Oke. Dari kejadian Isra Mi'raj ini memang kejadiannya sangat cepat gitu ya, karena memang Nabi ini menunggangi kendaraan yang disediakan oleh Allah, juga kendaraan yang sangat cepat buruk tadi itu. Nah, beberapa hadis dalam syarahnya juga pernah menyebutkan ketika Nabi melintasi perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini melihat kafilah yang melintas, yang tadi nanti diceritakan
ditanya oleh Abu Bakar yang tadi saya jelaskan gitu ya, ada kafilah yang dipimpin oleh seorang penunggang di atas unta aurat tadi itu. Nah, ketika itu ada unta yang kabur, ya, dan Nabi melihat di mana kaburnya unta ini, lalu Nabi berseru, coba carilah ke sebelah sana, begitu. Jadi kafilah itu seolah-olah mendengar ada orang yang berteriak, tapi mungkin nggak bisa dilihat dengan mata karena memang kecepatan dari yang dilalui oleh Nabi dengan kendaraan buruk tadi itu. Karena memang peristiwa itu kan juga dialami oleh Nabi hanya satu malam begitu ya, lailan, hanya satu malam ya. Jadi memang dan Nabi juga otomatis tidak melalui jalur yang biasanya dilewati oleh manusia begitu kan ya, seperti itu. Jadi saya kira dalam keterangan hadis tersebut ya, dalam syarahnya juga dijelaskan ada orang sekelompok kafilah tadi seolah-olah ada yang berseru untuk mencoba mencari untanya di sebelah sana, yang mana itu sebenarnya adalah suara Nabi yang melihat kejadian itu. Nah, seperti itu saya kira. Oke, baik. Untuk Kak Nabila, udah terjawab belum nih, Kak? Sudah. Oke, kita masukin, kayaknya ada lagi pertanyaan nih. Dari Zulfa Aflaha, mau on mic atau mau dibacain aja nih, Kak? Dibacain aja, Kak. Oke. Afwan, Kak, saya Zulfa ingin bertanya, bagaimana cara penyampaian kita mengenai Isra Mi'raj terhadap orang non-Islam yang bertanya tentang itu? Adakah dalil akli agar mereka percaya terhadap apa yang kita ceritakan? Silakan, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi, memang ketika kita menyampaikan kepada orang yang memang cenderung menutup kemungkinan untuk penerimaan dalil wahyu, ini memang ada trik-trik khusus seperti itu ya. Tapi yang jelas kita pahami dulu bahwa memang orang non-Islam ya, atau orang Barat lah seperti itu, esensi terhadap pemahaman ilmu pengetahuannya sudah berbeda jelas dengan umat Islam. Yang tadi saya katakan, kalau dalam Islam wahyu itu termasuk dari ilmu pengetahuan. Wahyu termasuk dari ilmu pengetahuan. Yang tadi juga saya jelaskan, kalau misalnya boleh kita sebut siapa astronot pertama, ya mungkin Nabi Muhammad kalau kita bisa katakan gitu ya. Karena memang Nabi Muhammad ini adalah orang pertama yang 1400 tahun yang lalu ya, atau 14 abad yang lalu ini sudah naik sampai Sidratul Muntaha tanpa kita ketahui mau pakai bantuan alat apa beliau sampai ke sana kalau bukan kemahakuasaannya Allah. Nah, menyampaikan hal yang seperti ini kalau bagi umat Islam sangat mudah karena memang dari kita memahami bahwa wahyu ini juga bagian dari ilmu pengetahuan. Tapi terhadap orang-orang yang non-muslim ya seperti itu, perlu dipahamkan kembali, maupun meskipun dia tidak 100% dapat menerima apa yang kita katakan bahwa terkait dengan Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang nyata, ini juga menjadi hal yang wajar karena memang bagi mereka wahyu itu hanya dogmatis saja, hanya ajaran dogma saja, tidak masuk terhadap ilmu pengetahuan yang harus dipercayai begitu. Karena memang ilmu pengetahuan atau kepercayaan yang dia pahami begitu ya, memang terikat pada hal-hal yang realistis saja. Nah, seperti itu. Tapi mungkin bisa kita ketahui seperti Isra Mi'raj ini kan memang terlihat secara individu yang mengalami hanya Nabi seorang diri begitu kan ya. Jadi memang kebenarannya mutlak apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, kalau misalnya kita lihat mukjizat yang lainnya, misalnya dari terbelahnya bulan, nah ini kan juga ada yang mengatakan seperti itu ya kan, bahwa Nabi ini membelah bulan. Nah, bila kita lihat dari bukti empirisnya, nah ini memang seolah-olah bulan itu pernah terbelah dan menyatu kembali. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau Isra Mi'raj, karena memang ini adalah kaitannya dengan langit ya, atau kehidupan di tentang keadaan di pintu langit begitu ya. Jadi memang tidak semua orang bisa memahami, apalagi memasukkan itu dalam akal secara logika. Tetapi yang perlu kita ketahui, akal saja sebenarnya adalah hal yang sifatnya makhluk. Akal ini kan juga makhluk juga, Mbak. Makhluk itu berarti punya keterbatasan seperti itu. Contohnya begini, kalau misalnya kita ketahui sekarang kita melihat orang yang cantik begitu ya,
kita tidak tahu definisi orang yang cantik itu seperti apa sebelum kita melihat orang-orang yang cantik terlebih dahulu. Nah, ini adalah akal. Akal itu tidak bisa mendeskripsikan kalau belum kita lihat. Teman-teman ada yang pernah ke Brazil? Mungkin ada yang belum ya, tapi kita percaya bahwa Brazil itu ada, ya kan? Dari apa? Dari peta, dari berita, dari internet. Tapi kita belum pernah ke sana loh. Tapi kita percaya adanya Brazil itu tadi. Padahal kita belum pernah lihat, ya kan? Sebenarnya kepercayaan itu kan kalau misalnya secara akal harus, apakah yang harus kita lihat baru kita percaya? Kan sebenarnya tidak seperti itu. Akal ini sangat benar-benar terbatas. Karena akal ini adalah makhluk. Semua makhluk ini adalah yang diciptakan pasti dia memiliki keterbatasan. Malaikat pun juga punya keterbatasan mungkin ya. Dia tidak punya hawa nafsu seperti itu. Semuanya terbatas. Makhluk itu terbatas. Akal pun juga terbatas. Jadi, apakah semua yang kita lihat itu harus kita percayai? Ya tentu kalau kita dalam teori akal ya harus kita lihat dulu begitu kan harusnya. Tapi kan teman-teman ada yang belum pernah ke Paris, bahkan saya sendiri mungkin belum pernah ke Bali, tapi saya percaya ada Bali. Saya percaya ada Bali karena ada di peta, ada di berita banyak, ya kan? Kemudian ada orang-orang yang pernah menceritakan, oh saya pernah ke Bali. Jadi saya percaya kalau ada Bali. Tapi saya belum pernah ke Bali tuh, saya belum pernah lihat Bali yang sesungguhnya. Nah ini kan kalau secara akal, apakah semua yang harus kita lihat harus kita percayai? Nah itu kan nanti kembalinya ke situ Mbak. Gitu ya, jadi memang peristiwa Isra Mi'raj ini secara akal seolah-olah memang sangat kok bisa gitu ya. Tapi yang tidak kita lihat secara nyata pun nantinya juga akan kita percayai, apalagi itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sama, saya belum pernah lihat Bali yang secara asli itu seperti apa, tapi saya percaya ada Bali dan banyak sekali orang-orang yang pernah dari Bali, gitu. Itu mungkin jawaban saya. Jadi, tidak apa-apa, wajar saja kalau memang orang-orang yang non-Islam ya, seperti itu sulit sekali untuk mempercayai peristiwa luar biasa ini. Tidak apa-apa. Itu wajar begitu ya, tapi kita sebagai umat karena memang secara esensi wahyu menurut mereka itu hanya sekedar dogmatis saja, tidak masuk dalam ilmu pengetahuan. Dari esensi pengetahuan saja kita sudah berbeda, jadi wajar saja kalau memang terasa sulit dalam menyampaikannya. Itu Mbak moderator, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ais. Ini untuk dijawab nggak nih Kak Zulfa? Sudah Kak, jazakumullah khairan Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan dari Ahi Oki Official. Mau nanya langsung atau mau saya bacakan nih, Kak? Gimana aja, Pak? Oh, Apa? ya. Dibacain. Oh ya, oke. Ya, silakan Mbak moderator. Oke. Afwan Kak, anak Oki izin bertanya, apakah perintah sholat hanya kepada Nabi Muhammad saja? Apakah peristiwa sholat tidak diperintahkan kepada Nabi yang lain? Seperti contoh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, dan Nabi lainnya. Apakah mereka semua juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad? Silakan Kak Ais. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berusaha menjawab ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau jawaban saya yang kurang berkenan atau kurang puas, malah saya harapnya memang belum puas dari jawaban saya, karena kalau sudah terlihat puas itu seolah-olah cuma berhenti di saya gitu ya. Nanti teman-teman tidak cari jawaban-jawaban atau ilmu yang lain. Jadi saya harap apa yang tadi saya jelaskan itu tidak memutus rasa penasaran teman-teman, tetapi malah memacu teman-teman untuk mencari info yang lebih lanjut begitu ya. Nah, termasuk dari jawaban ini saya berusaha untuk menjawab bahwa memang perintah sholat ini sependek yang pernah saya pelajari dan pernah saya ketahui begitu ya, memang para nabi sebelum Nabi Muhammad juga mendapatkan perintah ini, tetapi memang dengan syariat yang disesuaikan dengan apa yang diperintahkan langsung oleh Allah pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad begitu. Dan kenapa peristiwa ini apakah hanya dialami oleh Nabi Muhammad? Ya, karena di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan bahwa abdihi di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad seorang. Ya, seperti itu. Jadi memang peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Di samping semua peristiwa luar biasa pasti pernah dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, termasuk dari peristiwa Isra Mi'raj ini dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, seperti itu, Mbak.
bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih. Kepada Kak Ahi, udah terjawab? Nah, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Semoga bisa dipahami. Ada yang masih mau nanya lagi nggak nih, teman-teman? Boleh loh kalau masih mau nanya, langsung tanya. Langsung, langsung unmute aja boleh loh. Ada nggak nih yang mau langsung diskusi langsung? Masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mumpung masih ada kesempatan loh. Oke, teman-teman, karena kayaknya udah pada capek ya, udah makin larut, dan kayaknya juga udah pada bingung mau nanya apa, soalnya udah rinci banget penjelasannya. Jadi, bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Ais mau ngasih closing statement-nya, Kak. Ya, oke. Saya sangat berterima kasih sekali ya atas kesempatan ini. Mungkin dari penjelasan saya banyak sekali yang belum bisa dicerna oleh teman-teman, tetapi saya harap rasa penasaran untuk kita menggali ilmu itu tetap berlanjut ya. Jadi jangan hanya ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Saya harap teman-teman juga mengklarifikasinya kembali dengan belajar kembali dari berbagai sumber, terutama dari sumber yang muktabar ya, sumber yang terpercaya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari kajian-kajian yang lainnya, seperti itu. Dan saya harap sedikit yang saya sampaikan dan sependek pengetahuan yang saya utarakan tadi dapat menjadi penyemangat kembali bagi saya terutama dan bagi teman-teman semuanya untuk kita aktifkan kembali ya dari mempelajari Isra Mi'raj, perjuangan Nabi untuk memahamkan peristiwa ini kepada seluruh para umat, hingga kita percaya dengan perjuangannya Abu Bakar yang tak terlupakan seperti itu. Nah, kita perlu ketahui bahwa menolong agama Allah ya, seperti tadi yang saya sampaikan, menolong agama Allah itu nanti di kemudian hari kita akan ditolong oleh Allah. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi ketika kita menolong agama Allah, sekecil apapun ya, mau menyampaikan kalam Allah, menyampaikan nasihat dari Allah, seperti itu kepada orang lain, menolong agama Allah, intinya dalam keadaan apapun, maka di kemudian hari kita akan ditolong oleh Allah dalam keadaan sempit sekalipun. Mungkin closing statement-nya bisa saya sampaikan, semoga sholat kita tidak hanya sekedar paksaan ataupun kewajiban, tapi naik lagi tingkatnya menjadi kebutuhan. Gitu ya. Ya. Terima kasih Mbak Moderator. Oke, terima kasih Kak Ais closing statement-nya. Oke teman-teman, semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga menambah spirit kita buat memperbaiki sholat kita seperti itu. Karena sholat kita itu udah diringanin loh. Coba kok misalnya kita sholatnya masih 50 kali, ya kan? Hidup baru selesai sholat bentar istirahat udah sholat lagi kayak gitu. Kapan kita harus belajarnya kayak gitu. Jadi kita harus baik-baik berterima kasih pada Allah dengan bentuk apa? Dengan bentuk kita lebih taat kepada perintah-perintahnya. Oke teman-teman, mungkin bisa kita cukupkan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Kak Ais, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam liburan ya. Mungkin buat mahasiswa besok nggak libur, tetap kuliah, nggak apa-apa. Yang masih UTS juga semangat, yang lagi belajar juga semangat. Semoga Allah dapat mempermudah langkah kita menuju surganya. Amin. Oke teman-teman, saya
ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya sebagai moderator dan juga admin dari Isyarat Kalam. Jika ada kritik saran kayak itu bisa teman-teman langsung sampaikan di link evaluasi yang udah di-share di room chat ya teman-teman, bisa diisi. Nanti kalau misalnya teman-teman punya masukan juga nih buat konten Isyarat Kalam ke depannya, boleh banget langsung aja disampaikan di link atau DM admin atau enggak kontak WA-nya admin nih di nomor di WhatsApp group. Nah, kontak aja adminnya. Insya Allah kita jawabnya bakalan fast response kok. Oke, jadi seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi